Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di channel ini. Dan juga ini adalah video selama perjalanan aku dari Banjarmasin ke Bandara Juanda Sidoarjo ke rumah nenek setelah maraknya COVID-19. Jadi aku sering ke rumah nenek itu sebelum adanya COVID-19. Nah, setelah COVID-19 menurun dan tidak ada lagi berita-beritanya, jadi aku dan keluarga itu memutuskan untuk ke rumah nenek lagi. Nenek itu adalah orang tua dari ayah aku, guys. Jadi begitu. Jadi tahun 2022 pas hari raya Idul Fitri, hari pertama, disitulah aku dan keluarga aku berkunjung ke rumah nenek. Jadi itu saja. Selamat menonton. Jadi di sini sudah mulai masuk Bandara Samsudinur. Selesai turun dari Grab, kami sekeluarga memasuki pintu masuk yang ada di Bandara Samsudinur. Terus ini aku lagi jalan, gak tahu juga apa konsepnya videoin kaki. Nah terus tuh ini juga, ini OTW apa sih yang itu tuh, lupa namanya, cek tiket kayaknya. Nah ini terus naik ke lantai 2. Lantai 2 apa berapa Bocil ya? adekku. Nah, terus ini ada bocil adik aku. Suasana di ruang tunggu. Ini lagi nunggu pesawatnya. Aku kira kan pesawatnya yang diem ini, ternyata bukan yang ini, guys. Nunggu dia tuh lagi kayak terbang dari bandara mana gitu, baru kita harus tunggu di situ. Nah ini mama dan bocil Bagus banget. gandeng ini OTW masuk pesawat. Nah ini Bandara Samsudinur sekarang. Waktu dulu nggak kayak gini, guys. Dulu pakai yang tangga manual, kalau sekarang mah ada AC-nya. Nah ini aku OTW masuk ya, guys. Udah panas pakai topi. Nah ini aku udah di dalam pesawat samping jendela, dan aku tuh pengen samping sayap pas, dan ternyata lebih maju, guys. Nah terus aku ini videoin dari Bandara Samsudinur take off ya, take off. Nah ini tuh kayak gimana ya, rasanya tuh kayak kita pakai sepeda motor atau mobil tuh ngelewatin kerikil-kerikil batu. Nah itu dia rasanya gubuk-gubuk gitu, terus tiba-tiba langsung aksen gitu ya. Tapi kalau udah kebiasa nggak apa-apa, tapi kalau pertama kali Ini padahal lagi takut-takutnya, tapi tetap harus biasa aja walau jantung tidak aman. udah naik nih. Nah tuh, ini dia Kalimantan Selatan. Keren juga Ternyata indah banget, Masya Allah. cuacanya tidak mendung ya, guys. Kalau mendung itu ngelewatin awan yang tebal itu tuh, kalau mendung, wah itu ya rasanya kayak gitu yang pas mau take off itu. Karena apa, rasanya tuh kayak ngelewatin batu-batu terjal. Nah terus ini kondisi kayaknya ini mau turun deh, belum ya. Nah ini di atas awan nih, bagus banget, Masya Allah. Nah ini udah mau landing. Sepertinya udah mau landing. Jangan lupa tetap berdoa ya guys. Surabaya. Jadi bandaranya tuh Bandara Juanda di Sidoarjo. Nah ini udah landing. Suara pramugarinya keren banget. Di aspal aja ya, nggak videoin berarti yang itunya, yang dari udara ke darat, nggak apa-apa. Nah jadi video ini nih, Pesawatnya lagi cari parkir guys. jadi tunggu apa, biasanya kan di bandara tuh ada yang menandai kayak tangannya tuh kayak melambai-lambai ke atas. Nah itu pertanda kalau pesawat ini nih parkirnya harus di situ gitu. Sebenarnya aku udah ke Bandara Juanda ini udah sering sebelum corona lagi booming-boomingnya. Nah jadi waktu ini nih udah selesai nih coronanya tahun 2022 kalau nggak salah. Nah ini jadi perjalanan aku setelah corona ke Bandara Juanda. Udah turun dari pesawatnya, melewati jembatan penyeberangan lagi guys. Ngambil koper.
Nah terus ini lagi Koper kita selanjutnya mana ya? Kok gak foto kelihatan? kalau ada Situasi ada Bandara liburan pada saat Internasional itu. Nah Juanda di kemudian setelah Sidoarjo. dari ngambil koper, Naik naik bus bus Damri Damri. menuju Nah terus terminal. beberapa hari kemudian itu ada jalan-jalan. Ini kebetulan Kondisi pada lagi saat hari macet di raya Idul Jombang, Fitri. Jawa Jadi Timur kan saat lagi Lebaran. rame-ramenya tuh orang kemana, ke liburan kemana gitu. Jadi di sini banyak saya menemukan plat mobil dan plat motor luar daerah yang sedang kemungkinan yang lagi liburan. Ya contohnya seperti saya liburan ke tempat nenek, tapi kemana-mana gitu. Kayak soalnya saya liburan terakhir kali itu ke Surabaya itu sebelum adanya COVID-19. Nah, jadi setelah COVID-19 tahun 2022 saya dan Kok mama, saya? ayah dan Padahal bunda tadi ngomongnya aku, memutuskan maaf ke ya Surabaya guys. lagi. Nah, setelah hari raya Maaf ya guys ngomongnya sehari terpelilit, hari raya pertama. maklum belum Nah, itu. makan. Jadi gitu, guys. Nah ini perjalanannya melewati jembatan. Sebenarnya nih saya juga nggak tahu Nah kan, gimana saya jembatan lagi apa ngomongnya, ini, nggak tahu maaf juga. ya guys harap dimaklumi. Yuk Mari kita kita dengarkan dengerin orang suara-suara Jawa. bapak-bapak Lagi ngobrol Jawa bareng yang sedang serumu banget loh. ngobrol. Bis-bis di sini banyak banget dan berciri-ciri khas. Ada yang misalkan ada yang busnya itu laju, super duper laju, terus ini full AC dan berbagai macam lainnya yang banyak aku temui di sana. Nah, lanjut perjalanan lagi. Kota Jombang emang serindah ini. Nah, jadi di sini aku sama mama dan adik aku lagi mengunjungi salah satu masjid. Nah ini katanya tuh lagi viral-viral banget. Karena apa? Karena mirip di Mekah guys, yang payungnya terbuka, tapi kalau itu kan nggak bisa terbuka kalau ini. Nah jadi ini ada beberapa petunjuk yang aku foto. Ada Kota Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi. Nah itu dia. Terus ke Bromo lewat aja. Hehehe maaf guys, Maaf belum guys, sempat ke lewat sana. aja. Nah terus ini ada Sidoarjo, ada jalan tol. Di sini jalan tolnya bagus-bagus guys. Nah terus ini ziarah ke makam Pak D aku. Nah terus first time-nya, nggak juga first time sih, udah beberapa kali, cuman karena setelah corona aku baru lihat truk Pertamina, kereta Pertamina. Terus aku ke Alfamart di dekat rumah nenek. Terus ini pemandangan sawah di pagi hari. Nah ini pemandangan dari rumah nenek di pagi hari dekat musola. Nah jadi di Surabaya Kulineran. ini kan kayak kata orang-orang tuh terkenal pecel dan soto daging. Nah jadi aku kira tuh soto daging itu tuh ya daging fullnya. Ternyata kalau di dekat rumah nenek itu kalau soto daging ya banyak babatnya, babat sapi. Nah jadi dari itu aku suka sekali sama soto daging di sana. Nah yang jelas tuh murah dan dapat satenya juga, sate ayam. Cuman 15.000 per porsi. Kalau nggak salah waktu dulu aku beli itu tuh sotonya aja, soto dagingnya aja itu 8.000. Terus satenya itu nggak tahu berapa. Pokoknya di total ya kurang lebih 15.000 atau 12.000 kalau nggak salah dulu. Kulineran Makanan kedua lagi. ini makanan masyarakat Surabaya sekali. Ke Surabaya aja sih, semuanya hampir suka. Nah ini tuh nasi pecel yang paling enak dan yang paling termurah menurut aku. Karena apa? Enak banget, pokoknya nggak bisa dijelasin. Tapi di sini aku sedikit ngejelasin ya. Kenapa aku bilang enak? Karena di situ tuh kayak pertama bedanya aku bandingin dengan pecel yang ada di Kalimantan yang aku pernah coba dan pecel Surabaya yang pernah aku coba juga. Nah jadi perbedaannya tuh mulai dari sayuran, kacangnya, kacang tanahnya itu. Nah sama petisnya dan juga persantanannya itu beda. Nah dari situ aku menemukan kok beda sih, lebih enakan yang asli khas yang dari Jawanya gitu daripada yang kayak dari Kalimantan. Nah di Jakarta itu juga menurut aku pribadi itu tuh beda banget.
Nah, terus Kulineran lanjut hari lagi kedua, dan ini aku lagi. cobain nasi pecel juga, tapi ini penjualnya beda dan tempatnya pun berbeda. Nah, jadi nasi pecel ini nih harganya Rp5.000 dan ini nih rasa pedasnya itu tingkat dewa. Pokoknya kayak sepedas, kayak aku tuh kan gak suka pedas, jadi menurutku itu tuh paling pedas. Nah, itu guys bedanya. Tapi kalau dari sayur, kalau dari porsi, dari foto ini kan jelas berbeda gitu. Dari porsi cuman sedikit, harganya 5.000. Sedangkan yang 6.000 kemarin itu beli di langganan nenek, itu porsinya itu lebih besar gitu guys. Nah, Mama jadi Soto. besok harinya ini bukan beli di luar lagi, karena ini nih kayak kan biasa setiap tradisi orang Hari Raya Idul Fitri itu kan pasti memasak di setiap rumahnya. Nah, jadi aku ke tempat budeku terus dimasakin soto daging nih. Aku coba soto dagingnya, enak juga guys, tapi lebih enakan punya budeku karena rempahnya itu lebih berasa daripada yang awal yang aku beli di pasar tadi. Itu guys bedanya. Nah, kemudian besok harinya ini adalah salah satu foto di dekat desa nenek aku. Adalah desa Brodot. Nah, kalau nenek aku itu tempat tinggalnya di desa Bandar Kedung Mulyo, guys. Nah, di situ tempat pecel yang tadi harga 6.000 itu, guys. Jadi kalian kalau misalkan mau ke Surabaya atau jalan-jalan ke desa Bandar Kedung Mulyo, silakan aja cari di situ nasi pecel yang harganya 6.000 tadi. Nah, tapi tidak tahu beberapa bulan atau berapa tahun kemudian itu tuh akan berubah seperti itu atau tidak berjualan lagi, atau mungkin berpindah lapak atau jualan mungkin, atau tidak jualan lagi. Jadi gitu guys. Nah, jadi ini adalah salah satu masjid yang dekat rumah bude aku. Jadi ini masjid sekaligus ada pesantrennya guys. Jadi ini menurut aku masjid besar dan juga banyak mayoritasnya karena ada pesantren di dalamnya. Pas aku asik-asik foto, difotoin mama, terus aku lihat ada batu yang ada tulisannya 6 Tobiat Luhur. Terus aku baca, wow, ternyata ada tulisannya ini guys. Itu adalah ciri khas mereka. Pas lagi asik berfoto, jadi di sini ada ibu-ibu yang nanyain aku, dikira aku lagi pondok di situ, padahal aku cuma numpang foto-foto aja. Jadi ibu itu minta fotoin dengan suaminya di masjid tersebut. Karena apa? Karena masjid itu tuh sangat bagus menurut aku. Gak berasa lama, Saatnya waktu pulang. pun telah tiba untuk aku dan sekeluarga untuk balik pulang ke Banjarbaru. Jadi ini adalah salah satu foto petunjuk arah yang aku lewatin bersama keluarga aku dan juga om-om aku. Nah, gak berasa perjalanan aku dan keluarga sudah sampai sekitar kurang lebih 1 jam 8 menit, dan ini udah sampai di Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Setelah itu aku dan keluarga mengantri untuk menaruh koper ke bagasi pesawat. Nah, di sini jadi aku dan keluarga aku Ramai lagi banget mengantri yang guys. super duper Antriannya panjang sangat ini guys, panjang. karena banyak sekali orangnya. Nah, setelah menaruh koper ke bagasi dan kardus dan lainnya, kurang lebih 1,5 jam sudah naik ke lantai berikutnya. Di sini aku dan keluargaku lagi nunggu di ruang tunggu, dan aku kira ini pesawatnya guys, ternyata nunggu 1,5 jam lagi guys untuk pesawatnya itu datang ke Bandara Juanda. Nah, di sini kami diarahkan masuk untuk ke pesawat melalui gate 10. Di sini terlihat banyak sekali masyarakat dari Juanda ke Banjarmasin. Tapi ini gak semua ke Banjarmasin ya guys. Ini lewat gate 10 atau pintu 10 itu hanya lewatnya aja, tetapi ada yang berbeda pesawat guys gitu. Nah, mulai sini aku udah merasa lega karena tidak menunggu-nunggu lagi, cuma duduk manis di pesawat dan tinggal nunggu take off dari Juanda. Nah, tara, itu pesawatnya bagus banget Masya Allah. Nah, ini juga, dan ini kebetulan ini dia yang aku cari-cari, view yang bagus selama menaiki pesawat. Alhamdulillah tahun kemarin itu terwujud. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa naik pesawat dan bisa melihat sunset dari atas. Masya Allah, bagus banget. Nah, dan aku ini dapat seat paling depan, tempat duduknya itu nomor 2 kalau nggak salah, 2A atau B gitu. Nah, jadi aku kalau naik pesawat itu ciri khas aku pasti duduknya di dekat jendela, karena aku nggak mau ketinggalan view. Dan ini persiapan untuk take off dari Bandara Juanda ke Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin.
Banjarmasin. Nah, di sini udah mulai take off. Di sini banyak banget pesawat-pesawatnya yang sedang menunggu untuk take off juga. Gitu, guys. Di sini sambil baca doa ya guys. Walaupun ngeri liatnya tapi kita harus berdoa kepada Tuhan jadi selalu. Ini kondisi ban pesawat udah mulai naik ke udara. Selamat menyaksikan semuanya. Di sini aku banyak menemukan perbedaan kalau selesai take off dari Bandara Juanda itu pasti terlihat sekali perairan-perairan sawah dan juga berbagai macam sawah-sawah penduduk lainnya. Sedangkan kalau di Bandara Internasional Syamsuddinur kemarin itu bedanya adalah setelah kita take off itu adalah kebanyakan rumah-rumah penduduk masyarakat di sana dan juga hutan-hutan, pohon-pohon yang banyak di sekelilingnya. Nah, ini adalah kondisi pesawat di atas laut. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak kapal-kapal nelayan dan kapal-kapal lainnya, tetapi tidak kelihatan di kamera, guys. Nah, jadi ini pertama kali aku melihat sunset di atas pesawat dan di atas udara. Masya Allah, bagus banget kan guys. Aku seneng banget di sini bisa naik pesawat walaupun menunggu lama, tapi aku bisa menyaksikan sunset di udara bersama pesawat Lion Air. Nah, ini salah satu mataharinya udah mulai terbenam ya guys. Indah banget langitnya. Oh iya, sebelumnya di sini aku memvideoin ini dengan mode terbang ya guys. Jadi alhamdulillah aman. Nah, jadi kalau malam hari di udara seperti inilah keadaannya guys. Gelap gulita dan di kamera tuh sedikit aja yang kelihatan cuma lampu-lampu guys. Jadi itu. Nah, ini udah mulai sampai Banjarmasin. Aku kurang tahu ini jalan apa soalnya ini di malam hari, jadi semuanya itu kelihatan sama rata karena berlampu-lampu bercahaya seperti yang ini. Jadi gitu guys, sangat cantik dan indah menurut aku di malam hari. Asal nggak mati lampu aja, kalau mati lampu kan nggak kelihatan guys. Jadi gitu. Nah, jadi di sini sudah mau mulai landing di Bandara Internasional Syamsuddinur. Jadi di sini setahu aku yang pernah aku ingat dulu waktu mau landing di Banjarmasin di Bandara Syamsuddinur itu rutenya dari arah Simpang 4 Banjarbaru menuju ke Bandara Internasional Syamsuddinur. Nah, jadi ini detik-detik bannya sudah menginjakan di aspal Bandara Syamsuddinur di Banjarbaru. Kalau turun pesawatnya super duper ngerem banget. Jadi di sini aku ngevideoin sambil pegangan dan baca doa. Tidak lupa itu. Banjarmasin di Banjarbaru. Silakan untuk tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda. Nah, alhamdulillah sudah landing secara sempurna dan tidak ada kendala teknis atau hal apapun itu. Nah, ini mulai mengambil koper dari bagasi pesawat, jadi turun ke bawah guys. Nah, ini video tipis-tipis sedikit. Kalau udah sampai, ini sampainya sekitaran jam 7 di Banjarbaru. Nah, ini salah satu foto yang aku potret pada malam hari setelah mengambil koper. Nah guys, itu aja video dari aku. Jika ada salah ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya guys. Itu saja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye semuanya. Sampai bertemu di konten selanjutnya.